Oke guys, seperti biasanya di video kali ini saya mau memberikan informasi buat kalian semua, khususnya para pejuang Poltekkes, mengenai jalur masuk Poltekkes, khususnya jalur mandiri nih. Nah, di video kali ini saya mau Q&A full buat kalian yang sudah bertanya, dan saya hari ini akan jawab pertanyaan kalian mengenai jalur mandiri. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Hidayat. Umur saya 96 tahun ya guys. Kalian udah tepat berada di channel ini. Pokoknya subscribe dan bantu terus channel ini untuk bisa berkembang. Hai, buat kalian yang sedang persiapan untuk ujian mandiri Poltekkes tahun 2022, kalian bisa membeli e-book atau PDF ujian mandiri Poltekkes tahun 2022, di mana kalian akan mendapatkan soal dan pembahasan ujian mandiri Poltekkes asli dari tahun 2016 dan prediksi tahun 2022. Buat kalian yang berminat membeli e-booknya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke Q&A-nya tanpa perlu nunggu waktu lama ya guys. Pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Sipa Puspita Dewi. Kak, apakah soal-soal mandiri Poltekkes bakal sama kayak soal-soal si Mama? Nah, untuk soal mandiri Poltekkes, apakah akan sama dengan soal-soal si Mama? Kalau dalam tesnya, yang diteskannya itu sama gitu. Misalnya, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika itu pasti masuk di jalur mandiri juga untuk mata pelajaran yang diujikannya. Apakah soal-soalnya sama? Ya tentunya berbeda. Mana mungkin ada soal yang si Mama disamakan dengan jalur lain gitu, tidak akan. Karena si Mama dan si Mami itu beda jalur dan beda yang mengelola. Kalau jalur mandiri itu dikelolanya oleh Poltekkesnya langsung ya guys. Jadi tentunya berbeda soalnya juga. Nah, apakah tidak akan jauh berbeda atau mirip dengan soal-soal yang si Mama? Iya sih, tidak akan jauh beda, tetapi dalam bentuk soal pastinya gitu perpaduannya pasti ada dengan si Mamanya juga. Nah, kemudian juga emang iya kalau pilihan pertama lebih berpeluang untuk masuk daripada pilihan kedua dalam penilaian si Mama. Oh, ini mah membahas mengenai si Mama ini udah dari Uca Mafrullah. Kakak udah pernah bahas di YouTube kakak di video yang lain. Mungkin ada bisa scroll aja video kakak yang membahas mengenai si Mama, itu udah dijelaskan panjang lebar di sana. Jadi di sini kakak bahasnya mandiri ya deh, maaf nih. Kemudian Nanda Dia, pembahasan soal mandiri kak. Oke, nanti mungkin kakak akan menjual suatu soal untuk prediksi mandiri. Jika kalian yang berminat, misalnya berminat untuk membelinya, kalian bisa hubungi nomor WA kakak yang linknya ada di deskripsi untuk terhubung dengan nomor WhatsApp kakak ya. Kalau saya mau pesan soal prediksi, nantilah saya bagikan untuk jalur mandiri ini buat kalian yang berminat gitu. Kemudian Poltekkes terbaik. Untuk Poltekkes terbaik kakak pernah bahas juga di YouTube kakak, udah dibahas panjang lebar dari 15 Poltekkes terbaik yang ada di Indonesia, dan yang mendapat peringkat pertama adalah Poltekkes Surabaya. Kemudian selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Kak, soal mandiri apakah sama seperti si Mama? Apa yang membedakan tes jalur si Mama dengan mandiri? Ini pertanyaan tadi yang pertama ya, apakah sama seperti si Mama? Berbeda, tetapi mungkin dalam tipe soal yang tidak jauh berbeda gitu. Tapi soalnya dalam bentuk berbeda lagi gitu. Kemudian apa yang membedakan tes jalur si Mama dengan mandirinya? Tentunya kalau si Mama kan langsung bersama gitu dan dikelolanya oleh Kementerian Kesehatannya langsung gitu deh. Nah, kalau mandiri ini masing-masing Poltekkesnya. Jadi kalian daftar langsung ke website Poltekkesnya, cari tahu adakah pembukaan mandiri di Poltekkes tersebut, karena setahu kakak tidak semua Poltekkes mengadain jalur mandiri ini. Biasanya mereka langsung dari PMDP dan si Mama gitu ngambil mahasiswa barunya. Jadi hanya sedikit yang mengambil mahasiswa lewat jalur mandiri. Kemudian bedanya lagi, apakah bedanya lagi apa ya?
Dalam pembiayaan juga sama, tidak jauh berbeda, yang mandiri sama yang si mama juga. Mungkin dari kuotanya tentunya lebih banyak si mama dan PMDP. Kalau mandiri mungkin itu hanya penyisaan gitu. Jadi kalian yang nanti memperebutkan itu gitu. Tapi kalian tenang aja, kenapa? Karena kalau mandiri itu peminatnya juga sedikit gitu, tidak sebanyak si mama dan PMDP gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, boleh gak Kak kalau daftar PMDP dibarengi sama SNMPTN? Boleh, karena berbeda jalur, berbeda yang mengelola gitu. Kemudian selanjutnya jalur mandiri Poltekkes apa yang hanya untuk yang mau ahli jenjang saja Kak? Tidak, tidak ya guys. Ada juga yang Poltekkes membuka gitu untuk semua jenjang gitu, mau D3, yang ahli jenjang juga gitu. Jadi membuka untuk jalur mandiri ini. Kemudian di Poltekkes Tasik peminatnya berapa dan kuotanya berapa? Untuk peminat dan kuotanya di Poltekkes Tasik itu tidak dipublikasi, mungkin itu rahasia panitia ya setahu kakak. Jadi mungkin kalau prediksi kakak kurang lebih 10 sampai 15 orang lah gitu yang diterima lewat jalur mandiri ini. Kecuali ada prodi baru yang baru keluar, biasanya kalau di Poltekkes Tasik itu yang diambilnya itu lewat jalur mandiri, tidak lewat jalur si mama gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Soalnya susahan mana Kak? Soalnya ya kalau susah atau tidaknya sih itu tergantung kita yang berusahanya gitu. Karena kenapa? Karena kalau menurut saya kalau kalian benar-benar berlatih soal, kemudian benar-benar mempelajari prediksinya, kemudian pelajari teori-teorinya, ya itu pasti mudah gitu. Karena kalau menurut kakak, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya guys. Mau susah soal seperti apa, kalau kalian udah berusaha sebaik mungkin, pasti akan lebih mudah gitu. Jadi susah atau tidak soalnya itu kalau menurut saya itu kurang objektif dan lebih ke subjektif gitu. Jadi menurut saya itu susah atau tidaknya tergantung kalian, apakah kalian mau berusaha atau tidak gitu. Kemudian bedanya si mama sama ujian mandiri Poltekkes itu apa saja Kak selain perbedaan pihak penyelenggara? Tadi udah kakak jelasin, dari kuotanya juga beda, kemudian biayanya sama gitu, kurang lebih sama biayanya, dan di Poltekkes tidak ada uang pangkal. Karena apa kan? Karena kesehatan kan mahal gitu biayanya, jadi tidak mungkin ada biaya tambahan-tambahan lagi. Jadi semua jalur, semua mahasiswa membayar sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu kalau di Poltekkes. Kemudian yang diujikan di jalur mandiri Poltekkes apa saja Kak? Tadi udah kakak jelasin bahwa yang diujikan itu ada 6 mapel seperti si mama gitu, tidak jauh berbeda mata pelajarannya itu, tapi bentuk soalnya tentunya berbeda gitu guys. Kemudian peluang atau kuota lolosnya lebih besar si mama apa mandiri ya Kak? Tentunya kalau peluang lebih besar menurut saya gitu yang pastinya si mama gitu. Karena si mama kuotanya lebih besar, sedangkan kalau mandiri itu sedikit. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi bahwa mandiri itu peminatnya juga sedikit gitu guys. Jadi kalian punya peluang di sana untuk masuk di mandiri juga. Apalagi misalnya kuotanya 30 orang, kuotanya 15 orang misalnya, 10 orang, dan yang daftar hanya puluhan orang, kan peluangnya tentunya lebih besar gitu buat kalian untuk jalur mandiri ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, beda jalur si mama sama mandiri, tes kesehatan di mana? Untuk tes kesehatan ya tentunya ditentukan oleh pihak Poltekkesnya. Kalau biasanya Poltekkes itu sering kerjasama dengan dinas kesehatan, kalau tidak dinas kesehatan atau dengan mitra rumah sakit mereka atau dengan klinik mereka gitu tes kesehatannya. Tetapi untuk jalur PMDP kemarin ya, yang lulus PMDP kemarin itu tes kesehatannya di rumah sakit terdekat, di puskesmas, di RSUD terdekat di daerah mereka. Mengingatkan sekarang masih dalam kondisi pandemi gitu. Nah untuk sekarang untuk jalur mandiri, kakak tidak tahu apakah langsung ke Poltekkesnya diambilnya atau tidak, tetapi ikuti saja arahan yang diberikan oleh Poltekkesnya, tes kesehatannya itu di mana. Kemudian jalur mandiri Poltekkes apa menerapkan uang pangkal Kak? Tidak. Nah, udah ya Q&A-nya itu udah panjang sekali, udah banyak sekali ya, dan udah kakak jawab semua pertanyaan yang ada di status kakak
di YouTube ya. Buat kalian, terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih juga yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalian the best. Kalian pasukan Mamang Aden, pasukan Mamang Deden yang luar biasa. Pokoknya the best. Sukses buat kalian semua. Jaga kesehatan dan teruslah membanggakan semua orang yang ada di sekitar kalian. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat. Oke, saya izin pamit. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.